kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku dan hatiku bersuka karena. Amin. Hati kami bersuka karena Engkau Tuhan, karena di dalam Engkau jiwa kami tenang, di dalam Engkau kami menemukan semua yang kami perlukan, di dalam Engkau kami aman, di dalam Engkau kami mengalami damai sejahtera yang tidak pernah berkesudahan. Dan hari ini firman-Mu boleh mengambil tempat yang terbaik dalam hati sanubari kami. Setiap kami yang mendengar diberkati, diubahkan, dibangkitkan. Hamba-Mu yang terbatas, penuh kekurangan, Tuhan sempurnakan. Setiap firman yang hamba-Mu sampaikan, semua berasal daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengar Bapa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu, baik yang di rumah dan di tempat ini. Senang kita kembali bersekutu bersama-sama lewat doa kita malam hari ini. Nah, sebelum kita naikkan doa-doa kita, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Nah, hidup kita ini sama seperti kita mengendarai mobil atau motor ya. Motor itu kalau tangkinya nggak cukup, maka ya atau kosong, nggak bisa jalan ya. Mobil atau motor nggak bisa jalan. Nah, tapi kalau tangkinya itu full, maka dia bisa terus berjalan. Nah, sama seperti kita ini semuanya perlu tangki kasih kita perlu diisi dengan penuh, ya. Kalau tangki kasih kita udah kering, kita nggak mungkin bisa menjalani kehidupan kasih. Kita akan terhambat di dalam menjalani kehidupan kasih. Nah, makanya betapa penting kita setiap hari, setiap waktu tangki kasih kita itu full. Ya, Mama Ira ya. Ya, apa tadi Mama Ira? Tangki? Ya, tangki kasih. Ya, jadi jangan hanya mengisi tangki motor ya, tapi mengisi tangki kasih kita, supaya kita bisa terus berjalan di dalam kasih yang Tuhan. Karena ada perintah Tuhan ya, yang perintah Tuhan yang terutama dan yang pertama itu apa, Abigail? Kasihilah Tuhan Allahmu ya. Lalu yang kedua, kasihilah sesamamu manusia ya. Kita bisa saling mengasihi ketika apa? Ketika kita tangki kasih kita itu full. Ya. Ketika tangki kasih kita full, maka kita bisa saling mengasihi. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa Allah yang kita sembah itu disebut dengan Allah Tritunggal ya Pak ya? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, kalau disimpulkan, Allah kita itu sama dengan persekutuan kasih. Allah itu adalah persekutuan kasih. Allah Tritunggal itu adalah Allah persekutuan kasih. Maka kalau Allah kita persekutuan kasih, maka terlebih kita ya umat Tuhan. Ya, kita adalah juga persekutuan kasih. Di mana ada persekutuan kasih, di situ ada kekuatan yang kita terima. Makanya dikatakan ya di perjanjian baru itu ada 12 kata saling mengasihi. Ada 12 kata saling mengasihi ya, dari Yohanes berkata supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu ya. Perintah baru yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah kita harus saling mengasihi ya. Lalu di Yohanes 13 ayat 35 ya, tanda kita ini murid Kristus itu apa? Kita saling mengasihi ya. Jadi panggilan Tuhan yang utama buat kita itu bukanlah melayani,
Bukanlah kita, mah tolong bawa keluar dulu mah, tolong mah. Panggilan utama kita yang itu bukanlah melayani, bukan menjadi anggota gereja. Panggilan utama kita bukan beramal, berbuat baik ke sana kemari gitu ya. Tapi panggilan utama kita adalah mengasihi. Bagaimana kita bisa mengasihi? Jadi murid Kristus. Waktu kita menjadi murid Kristus, kita mengalami yang namanya persekutuan kasih. Dari sanalah orang yang mengalami kasih Tuhan pasti melayani, pasti berbuat baik, pasti melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, kadang-kadang terbalik, ya kan? Orang suka melayani tapi belum bertumbuh sebagai murid Kristus. Nah, akhirnya apa? Sedikit gesekan jadi mandek, ya. Sedikit gesekan jadi mundur gitu ya. Kenapa? Salah. Dia berpikir, saya mesti melayani, sama seperti Marta kan. Marta sibuk-sibuk melayani, tapi yang Tuhan Yesus mau apa? Duduk dekat kakiku, belajar dari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan ya. Karena waktu kita bersekutu dengan Tuhan, maka kita dapat kekuatan. Sama seperti tangki motor tadi. Meskipun ada hambatan, meskipun ada hujan, meskipun tadi hujan nggak Mama Ira kesini? Enggak. Ibu Yaya hujan. Saya juga tadi kehujanan. Tapi karena tangki kasihnya itu, tangki bensinnya itu full, bisa jalan. Ya enggak, Bu? Meskipun hujan, meskipun macet, bisa jalan. Nah, begitu juga waktu tangki kasih kita full, maka kita pasti melayani. Dalam pelayanan kita ada tantangan. Ada persoalan. Tetapi waktu ada persoalan dan tantangan, karena tangki kasih kita full, kita lewatin saja semua, ya kan? Kita terobos aja semua. Karena apa? Tangki kasih kita itu full. Nah, karena itu mari kita membangun gereja, membangun keluarga itu yang penuh kasih. Karena di keluarga itu, di gereja itu kita seharusnya menerima kekuatan, diisi tangki kasihnya. Waktu suami, istri atau anak-anak pulang, ya disambut. Amin ya. Abigail disambut gak kalau papa pulang? Sambut, halo papa. Papa luar biasa, hebat. Pulang malam-malam, papa sehat terus ya. Kata-kata itu sangat menjadi kekuatan gitu. Jangan nanti papanya masuk ke Indomaret disambut sama mbak-mbaknya, selamat malam, selamat berbelanja gitu kan. Masuk ke rumah nggak disapa, nggak disambut gitu, malahan disambit ya. Mana oleh-olehnya ya? Pak, mana oleh-olehnya gitu ya. Papa gimana sih? Udah ditunggu-tunggu dari tadi, oleh-oleh aja nggak dibawa, diomelin gitu. Iya nggak? Kayak Pak John Pak di kantor pasti dihormati sama bawahannya kan? Sama bawahannya, Pak, apa yang mesti saya lakuin Pak gitu ya, dihormati. Nah, kalau di rumah, misalnya kalau nggak beda jauh gitu ya, bisa lebih betah di kantor ya Pak ya. Lebih betah di kantor daripada di rumah gitu ya. Makanya betapa penting di rumah itu kita membangun kehidupan kasih. Ada penerimaan, ada penghargaan, ada pengakuan, ada perhatian ya. Ada perhatian ya. Salah satu perhatian kecil yang bisa kita lakukan tadi, sambut. Ketika datang, pulang ya, sambut. Ketika duduk bareng ya, tanyain, Mak, Pak, mau minum apa? Ya, mau dipijitin? Itu keren sekali ya. Ya, mau tak buatin mie gitu ya, mau buatin masakin apa, mau buat cemilan apa gitu. Itu hal-hal yang sederhana yang menunjukkan penghargaan kita, penerimaan kita kepada orang-orang sekitar kita, terutama keluarga kita, suami, istri, anak-anak atau orang tua. Lalu pada waktu anggota keluarga kita itu berhasil atau sudah melewati sesuatu yang baik dalam hidupnya, ya kita kasih apresiasi ya, kasih penghargaan. Nah, waktu di keluarga saya nggak kayak gitu ya. Waktu salah selalu dihakimi gitu ya. Tapi pada waktu bener nggak pernah mau dipuji gitu, nggak pernah dipuji gitu. Pada waktu salah, kamu sih begini. Nah itu buat sesuatu yang kurang gitu. Jadi waktu melakukan sesuatu yang benar diberi pujian.
Nah, waktu melakukan yang salah juga jangan terus-menerus dihakimi. Ya. Jadi waktu melakukan sesuatu yang baik dan benar, diberikan apresiasi, diberikan pujian, diberikan pengakuan. Tapi waktu dia gagal, bilang, gak apa-apa, hari ini kamu gagal, kamu tetap jadi anak papa. Papa dukung kamu untuk jadi lebih baik. Jadi hal seperti itu akan menjadi kekuatan buat anak-anak atau buat suami, buat istri. Ya. Tapi kalau penerimaan, penghakiman, nah itu yang buat nggak nyaman di rumah. Atmosfernya itu berubah. Meskipun di rumah itu fasilitasnya lengkap, ya, cantik, indah rumahnya, tapi kalau nggak dibangun di dalam kasih, nggak ada rasa aman. Nah, nggak ada rasa aman buat seisi rumah. Nah, tapi kalau keluarga itu penuh dengan kasih, pengakuan, ada penerimaan, ada penghargaan, maka rumah itu pun meskipun sederhana memberikan rasa aman. Bapak Ibu pernah kan masuk rumah tetangga atau siapapun itu ya, pasti bisa merasakan atmosfer seperti apa di rumah itu, ya kan? Ini kok nggak nyaman ya gini ya. Ya itu karena apa? Rumah yang penuh dengan kasih itu beda atmosfernya dengan. Nah demikian juga gereja yang penuh dengan kasih pasti atmosfernya beda. Nggak terasa kaku, kita masuk ke gereja itu nggak merasa takut, nggak merasa terintimidasi, nggak merasa sendiri. Nah itu berarti gereja itu penuh kasih. Tapi kalau merasa, aduh kok ini ya, kok nggak betah ya, kepingin cepat pulang ini, kok rasanya asingnya di sini ya, kayaknya aku sendiri ya di sini. Nah, itu berarti kasihnya terasa kurang. Nah, itu perlu kita survei ke orang-orang yang datang ke gereja kita, apa pengakuan mereka ketika duduk di gereja kita. Nah, dari situ kita tahu apakah gereja kita penuh kasih atau kekurangan kasih. Nah, tapi hari ini firman Tuhan menuntun kita untuk menjadi orang-orang yang penuh kasih, membangun kehidupan yang saling mengasihi. Waktu saudara kita salah, gagal dalam hidupnya, ya, itu kesempatan kita untuk memperhatikan mereka. Waktu saudara-saudara kita punya musim ya dalam hidup mereka, gitu ya, milestone, mungkin mereka berhasil, kita rayakan keberhasilannya. Tidak selalu mahal ya. Abigail sudah bekerja, ada berkat, traktir salah satu temannya, tahu hari ini kamu ulang tahun, aku mau ajak makan mie. 15.000 kamu udah jadi berkat. Amin, Abigail. Iya, nggak harus mahal gitu loh. Nah, hal-hal kecil kita bisa bangun dalam kehidupan kita, kita biasakan menjadi model kita gitu ya. Jadi ingat hari Minggu kemarin ada 3M. Pertama M-nya apa? Mama Bu Yayah lupa, ampuni aku Tuhan. Apa? Abigail momen ya, modeling Pak pertama. Modeling ya. Yang kedua adalah momen, yang ketiga adalah milestone. Bagaimana kita menjadi model yang penuh kasih. Mengasihi itu bukan karena ekspektasi seperti Pak Karyadi tadi ya, menolong. Aduh Pak Teddy, apa yang diharapkan sama Pak Teddy? Aduh, orang ini nyusahin, nggak pernah nolong, nggak pernah bantu, nyusahin lagi gitu ya. Kalau dengan ekspektasi pasti nggak jalan Pak. Tapi udahlah Tuhan, aku mau belajar menyatakan kasih. Nah itu pasti sesuatu yang berkesan ya. Nah, itu jadi kita jadi model. Jadi model itu bukan kesempurnaan ya Pak ya. Tapi model di dalam Kristus itu adalah kita jujur. Waktu kita salah, kita bilang, Bu, saya kemarin salah, maaf ya. Wah, itu modeling. Nggak ada sempurna. Kalau modeling keteladanan yang dunia pikirkan, yang dunia anggap, atau teladan itu nggak ada celahnya gitu. Nggak ada manusia nggak ada celahnya. Kalaupun ada orang yang nggak ada celahnya itu karena dia apa? Nggak mau mengakui. Atau di sini ada yang nggak ada celahnya Pak? Pasti ya ada celahnya ya. Ya kelihatan. Nah, kalau kita menjadi pemimpin yang nggak berani mengaku salah, menjadi orang tua yang atau kakak yang nggak berani ngaku salah, kita sebenarnya membohongin diri kita sendiri gitu. Nanti anak kita atau adik kita melihat, kakakku, bapakku itu orang sempurna gitu ya. Nah waktu dia gagal, ternyata hidup ini pernah gagal loh. Waktu dia gagal,
dia sulit untuk bangkit. Tapi waktu seorang bapak mengakui kegagalannya, maka anaknya akan melihat bagaimana bapaknya atau mamanya itu bangkit dari proses kegagalannya. Dari situ anak-anak kita juga belajar. Oh iya, ternyata bapakku, guru sekolah mingguku, pendetaku pernah gagal. Sehingga apa? Mereka juga akan, oh iya ternyata hidup ini pasti ngalamin kegagalan. Yang mereka tiru apa? Proses kalau bapakku, pak pendetaku, kalau guru sekolah mingguku bisa bangkit dari kegagalan itu, aku pun bisa bangkit dari kegagalan itu. Sehingga tidak membuat dia terus terintimidasi, terpuruk, akhirnya nggak pernah bangkit lagi. Ya, jadi modeling itu bukan berarti kesempurnaan, tetapi kita itu jujur. Waktu kita salah, saya salah, papa mau belajar, kakak mau belajar, gitu ya. Lalu yang kedua, momen. Gunakan momen-momen pada waktu duduk di dalam perjalanan, sharing. Jadi yang Tuhan perintahkan itu apa? Kita itu bersekutu ya Pak ya, bersekutu. Nah tadi ingat, Allah itu adalah persekutuan kasih. Tuhan juga minta kita menjadi umat yang suka bersekutu. Apa arti sekutu? Sekutu itu persekutuan, berarti berasal dari kata sekutu. Sekutu itu apa? Bersama-sama. Kita itu kemarin kita juga belajar arti kata ajarkan itu bukanlah mengajar seperti khotbah, bukan mengajar seperti di kelas-kelas sekolah minggu, bukan. Arti mengajar di situ adalah tiel. Tiel itu memberi teladan, belajar bersama-sama gitu ya. Itu berkaitan dengan apa? Persekutuan tadi. Allah kita adalah persekutuan kasih. Tuhan memerintah kita untuk bersekutu. Lalu tiel tadi di ulangan 6 itu belajar bersama-sama, saling melengkapi. Nah, jadi kalau dikatakan persekutuan di dalam gereja itu atau di dalam keluarga, kita itu bersama-sama belajar. Ada sharing, ada kesaksian, ada saling melengkapi pertanyaan gitu ya. Itu persekutuan seperti itu. Makanya saya belajar di bulan-bulan ini, belajar dari banyak gereja ya, dari banyak pendeta, baik dari Korea, Amerika, gereja yang melewati masa pandemi Pak, yang konsisten pertumbuhannya itu apa? Gereja yang mengutamakan persekutuan. Gereja yang kuat dalam komunitas persekutuan. Itu gereja yang konsisten Pak. Jemaatnya itu kuat, jemaatnya itu nggak naik turun gitu ya. Nah tapi gereja-gereja yang sekarang jadi monumen, itu gereja-gereja apa? Jemaatnya itu nggak suka bersekutu, nggak memiliki persekutuan yang erat gitu, nggak bertumbuh dalam komunitas persekutuan. Nah itu banyak sekarang gereja seperti itu ditinggal, jadi monumen. Nah karena itu mari kita bangun terus gereja yang bersekutu dalam kasih Tuhan, karena itu akan menarik banyak orang untuk bersekutu. Nah termasuk di jam doa kita seperti ini ya, Kak Abigail jangan hanya tugas datang ya, nggak pun tugas datang ya, tetap datang ya, karena kita bersekutu itu bukan karena tugas, tetapi karena kita tahu persekutuan itu ada Tuhan di sana ya. Baik, demikian Bapak Ibu, menjadi berkat buat kita semua untuk kita terus mengisi tangki kasih kita dengan kita bersekutu di dalam kasih Tuhan. Dengan kita, karena lewat kita bersekutu dalam kasih Tuhan, kita menyadari kasih Tuhan, menyadari merasakan kasihnya, dan itu dari situ bejana hati kita menjadi penuh, dan orang sekeliling kita juga akhirnya merasakan kasih Tuhan yang memenuhi kita. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur buat jemaat-Mu yang semakin hari semangat dalam bersekutu. Biarlah lewat gereja ini, lewat keluarga-keluarga kami terpancar kekuatan baru untuk kami terus berjalan dalam rencana Tuhan, untuk kami tetap melewati musim dalam kehidupan kami dan menyaksikan kemurahan demi kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata, Roh Kudus-Mu menyempurnakan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Makasih Abigail.